Kalau buat makan malam ya udah saya siapin ya, misalkan nih masak sore gitu sekalian buat malam jadi di-preparein gitu. Jadi udah disiapin dari sore buat makan malam. Karena posisinya kan tahu ya, dapur saya kan di luar gitu kan. Saya sendiri di rumah, nggak ada orang lain. Jadi ya sudah saya siapin, udah saya preparein buat makan malam. Tapi kebanyakannya saya tuh jarang makan malam tuh ya karena bahan-bahannya tuh juga kadang nggak ada gitu. Jadi saya tuh ngirit makannya kadang sekali aja sehari tuh, kadang 2 kali gitu. Kalau bulan puasa saya makannya kadang jarang tuh, cuman buka puasa aja, kadang malamnya nggak makan gitu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, kalau awal-awal saya pas cerai sama dia sih pastinya saya tuh merasa sedih banget, bukannya menyesal, cuma merasa sedih gitu, merasa sedih, sakit gitu, karena kan saya ngejalanin rumah tangga sama dia itu udah cukup lama banget ya, udah 7 tahun saya berumah tangga sama dia, tapi pada akhirnya saya bisa bercerai gitu, mungkin sudah takdirnya, dan pastinya awalnya itu pasti sakit, tapi setelah saya jalani dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai sekarang. Jadinya ya sudah terbiasa ternyata hidup punya suami sama nggak punya suami itu nggak ada beda jauhnya. Malah lebih baik saya hidup menjadi janda daripada punya suami serasa menjadi janda itu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hari-hari saya walaupun punya suami tetap saja saya susah. Masih saya cari kerja sendiri, masih jualan untuk bantu-bantu suami. Enggak apa ya, enggak bergantung semua sama suami, enggak. Saya tuh masih cari nafkah buat ngebantuin suami gitu, masih kerja, masih jualan gitu. Jadi ya buat apa punya suami kalau masih susah gitu. Belum-belum lagi beban pikiran yang dia buat sehari-hari bikin saya sakit hati, bikin saya kecewa. Pokoknya ya buat saya pusing aja gitu. Dan sekarang saya janda, justru menurut saya itu lebih baik lah, walaupun saya seorang janda, nggak punya suami, nggak ada nafkahin, tapi saya masih bisa kok cari makan sendiri gitu. Karena dari dulu punya suami juga masih cari makan, masih cari duit sendiri, masih jualan gitu. Nggak enak-enakan makan tidur sama suami aja, nggak, masih susah kok. Jadi Mbak Ernia, itu semua laki-laki seperti itu ya berarti otomatis. Berarti Mbak Ernia ini lebih baik jadi janda selamanya atau kayak gimana dengan Mbak Ernia bercerita tentang laki-laki seperti itu katanya lebih baik jadi janda daripada menikah tapi kayak nggak punya suami. Ingat ya, saya tuh sekarang lagi bercerita tentang mantan suami saya yang dulu, tentang masa lalu saya yang dulu. Bukan bercerita tentang yang sekarang. Berarti kalau nanti bercerita tentang sekarang, terus kalian berpikiran, wah lebih baik jadi janda selamanya. Bukan, saya tuh bercerita tentang masa lalu saya, tentang mantan suami saya yang dulu seperti itu. Dan saya bercerita seperti itu karena saya tuh nggak mau nantinya saya mendapatkan suami yang seperti itu lagi. Saya tuh maunya mendapatkan suami itu yang lebih baik dari dia, yang tulus, sayang sama saya, yang bertanggung jawab, yang bekerja keras, pokoknya yang lemah lembut lah, nggak kasar, nggak main tangan, nggak main perempuan gitu. Jadi kalian tuh jangan salah paham, jangan salah mengartikan apa yang saya bilang tadi, apa yang saya ceritakan tadi. Saya tuh maunya pengen punya suami itu jangan seperti mantan suami saya, itu yang saya maksud. Jadi jangan salah paham. Oh, jadi maksudnya begitu guys. Jadi Mbak Ernia cerita tuh ya bukan dia pengen jadi janda selamanya, bukan. Jadi dia tuh apa namanya ya bercerita tentang mantan suaminya yang dulu katanya lebih baik nggak punya suami daripada punya suami, tapi setiap hari sakit hati nangis mulu. Katanya waktu dia masih berumah tangga sama mantan suaminya ya guys. Jadi jangan salah paham. Kalau untuk sekarang Mbak Ernia ingin cari jodoh online ya ingin mendapatkan laki-laki yang baik hati dan setia tentunya. Oh Mbak Ernia, kita sekarang pindah topik ya. Karena ini dapurnya di luar nih. Kalau Mbak Ernia nanti masak-masak, misalkan tengah malam nih, jam 10 atau jam 11 malam tiba-tiba kepingin makan, terus pengen masak, gimana Mbak Ernia? Apa dari jam berapa gitu loh Mbak Ernia nyiapin makan buat nanti
prepare buat malam biar Mbak Eni nggak masak di luar? Kalau buat makan malam ya udah saya siapin ya. Misalkan nih masak sore gitu sekalian buat malam jadi dipreparein gitu. Jadi udah disiapin dari sore buat makan malam. Karena posisinya kan tahu ya, dapur saya kan di luar gitu kan. Saya sendiri di rumah, nggak ada orang lain. Jadi ya sudah saya siapin, udah saya preparein buat makan malam. Tapi kebanyakannya saya tuh jarang makan malam tuh ya, karena bahan-bahannya tuh juga kadang nggak ada gitu. Jadi saya tuh ngirit makannya kadang sekali aja sehari tuh, kadang 2 kali gitu. Kalau bulan puasa saya makannya kadang jarang tuh, cuman buka puasa aja, kadang malamnya nggak makan gitu. Terus juga kalau masak kan saya secukupnya aja ya. Saya tuh masaknya nggak banyak ya, nggak untuk berapa hari, nggak seperti orang-orang kaya gitu. Kalau masak tuh sekalian banyak buat beberapa hari. Kalau saya sih enggak ya, untuk satu kali masak aja gitu. Karena saya kan nggak punya kulkas, jadi nggak bisa masak banyak gitu. Oh, jadi kalau mau makan malam tuh ya nanti Mbak Enia tinggal makan aja karena sudah dimasakin sama Mbak Enia tuh udah masak banyak gitu buat prepare. Tapi lebih seringnya Mbak Enia tuh nggak makan malam, bukan enggak ya, tapi jarang makan malam ya karena ya kata Mbak Enia nggak ada bahan-bahannya buat dimasakin kadang-kadang aja. Oh ya jadi tahu ya memang sih. Makanya saya jarang benak hati masa iya gitu tengah malam jam 11 malam atau jam 1 tiba-tiba Mbak Enia lapar masa masak. Ya kan takut gitu loh. Terus juga kan cewek sendirian di gubuk tengah-tengah sawah lagi guys. Jadi Mbak Ernia tuh ya kehidupan sehari-harinya sederhana banget Mbak ya. Ya tentunya karena mungkin dari memang aslinya Mbak Ernia itu dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang sederhana. Jadi ya Mbak Ernia juga nggak neko-neko guys gitu loh. Kalau Mbak Ernia jualan sih ya mungkin ya pasti makanya ada sedikit enaknya gitu ya Mbak ya karena kan ada duit ya kalau jualan. Kalau sekarang kan lagi nganggur guys jadi Mbak Eni nggak punya duit gitu loh kesian. Mbak Eni saya tuh ingin bertanya lagi nih. Nanti kalau misalkan seandainya nih ada orang yang inbox saya gitu loh Mas katanya saya pengen serius sama Mbak Ernia terus pengen ketemu sama Mbak Ernia gimana caranya. Nah nanti saya harus bilang apa nih Mbak? Satu aja gitu loh soalnya saya juga ini mau pulang karena capek habis dari sawah. Tadi yang saya tanyain tuh gimana tanggapan Mbak Ernia? Kalau misalkan ada yang inbox Mas Indra, nggak apa-apa sih, inbox aja gitu. Nanti Mas Indra tanyain sama orangnya, itu umurnya berapa gitu, dan statusnya apa, serius apa enggak. Kalau misalkan umurnya di atas 35 tahun, maaf bilangin aja, Erninya nggak mau pastinya, karena kan sudah dijelasin saya mencari jodoh itu ada batasan usianya gitu. Jadi kalau misalkan umurnya lebih di atas 35 tahun, bilangin aja nggak usah datang gitu. Karena itu pastinya nggak mau gitu. Karena kan sesuai dengan yang dibilangin, sesuai umurnya gitu. Karena kalau misalkan usianya di atas 35 tahun, fix banget sayangnya tuh nggak mau ya. Jadi ya bukannya apa-apa gitu, kasihan gitu. Udah datang jauh-jauh terus ditolak sama sayanya kan. Karena kan sudah saya jelasin, tapi dianya maksa tetap mau datang. Kasihan gitu, pastinya saya tolak lah kalau di atas 35 tahun tuh. Tapi kecuali kalau misalkan kayaknya suka ya, pastinya saya mau suruh dateng gitu. Tapi kalau misalkan sayanya nggak mau ya mohon maaf aja, nggak usah dateng, bukan apa-apa. Kasihan jauh-jauh gitu. Dan untuk yang bapak-bapak yang sudah tua-tua, mohon maaf banget gitu. Sudah tahu kan, saya cari jodoh online itu ada batasan usianya. Jadi nggak usah maksa-maksa untuk datang. Kasihan juga, sudah tua kan. Terus jauh-jauh.